bukan kita yang ngejar-ngejar, bahkan mungkin kita yang kerepotan, karena dia akan selalu datang dengan berbagai alasan untuk selalu dekat dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan matre sia-sia mengejar-ngejar dia. Lakukan saja hal ini dan dia akan balik sendiri kepadamu. Nah, jadi mantan itu punya sifat dan karakter yang bermacam-macam ya. Ada mantan yang matre. Matre itu artinya mata duitan ya. Pokoknya yang ada di dalam benaknya itu cuman duit, belanja, foya-foya. Mantan yang matre itu dikejar-kejar dengan cara yang biasa orang lakukan ya. Datang ke rumahnya, nunggui dia di depan rumahnya, kemudian memohon-mohon untuk bisa kembali bersama dia. Setelah itu datang ke tempat kerjanya, coba telepon, chatting WhatsApp, dan seterusnya. Semuanya akan sia-sia. Karena bagi orang yang matre, cinta itu tidak ada. Ya, cinta itu adalah duit. Satu-satunya ketertarikan dia di dunia ini adalah kepada duit ataupun harta. Ya. Dan orang yang matre itu biasanya tega saja dia. Tega untuk menolak, tega untuk mencampakkan seseorang ya, atau tega untuk mengkhianati. Karena orang yang matre itu egonya besar ya. Dia pokoknya mau enaknya sendiri saja. Begitu dia melihat pasangannya ini sudah tidak bisa memberikan kemewahan yang dia inginkan, maka cinta selesai. Dia akan mencampakkan pasangannya atau dia akan mengkhianatinya. Ya, kan beda tuh. Kalau mengkhianati itu artinya saat masih bersama pasangannya, dia sudah memprospek orang lain yang duitnya masih banyak. Itu namanya mengkhianati. Tapi kalau dia cuma mencampakkan saja, artinya dia tidak berselingkuh. Dia masih menunggu, ya, memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk berusaha lebih keras mendapatkan perhatian dan cintanya kembali. Nah, jadi jelas ya, orang yang matre itu tidak ada rasa belas kasihan. Kita minta-minta, mohon-mohon ya, sampai nangis-nangis begitu, tidak akan tersentuh dia. Satu-satunya yang bisa membuat dia tersentuh adalah ketika duit kita banyak. Dan ketika duit kita banyak, bukan kita yang ngejar-ngejar, bahkan mungkin kita yang kerepotan, karena dia akan selalu datang dengan berbagai alasan untuk selalu dekat dengan kita. Kenapa harus dekat? Ya biar bisa terus mendapatkan manfaat dari kita. Nah, pertanyaannya sekarang selalu bagaimana caranya kan untuk bisa kaya kan? Nah itu, kalau ada video seperti ini mesti ada komen ya. Kalau mau kerja apa zaman sekarang kan gitu. Nggak punya modal ya. Ya bekerja tentu semuanya butuh modal. Modal itu ada uang ya. Ada juga skill, kemampuan. Ada begitu banyak orang yang bisa membangun usahanya tanpa menggunakan modal uang, tetapi dengan menggunakan modal skillnya. Contohnya gini, saya punya sahabat baik, sekarang bengkelnya sudah 3. Dia dulu sekolahnya itu, orang zaman dulu menyebutnya STM ya, kalau sekarang mungkin SMK, mesin. Ya, apa yang dia lakukan? Dia punya skill, tapi dia tidak punya modal. Nah, dia cari itu
lahan di pinggir jalan, dia tanya siapa yang punya. Kemudian dia lobby itu yang punya lahan. Ya. Bengkel pertamanya itu cuman ada satu bangunan, ya, semacam gudang gitu. Ya, ada lahan gitu. Nah, di situ tuh ada gudangnya. Terus yang dia lakukan pada saat itu memberanikan diri ya untuk membuka bengkel di pinggir jalan tadi. Betul-betul belum punya oli, belum punya uh, alat-alat perbengkelan. Kalau dia punya oli saja kan bisa, misal mobil mau ganti oli. Ini enggak, cuman bengkel betul. Jadi kalau ada mobil rusak, biasanya suku cadangnya dia pinjam dulu untuk mengganti tadi ke temannya, ya. Jadi kan biasanya kalau sekolahnya STM itu kan dulu pernah magang kan. Nah, jadi di tempat dia magang itu kan bengkel juga yang sudah besar. Nah, kalau dia butuh mengganti suku cadang, dia akan pinjam dulu. Setelah nanti dibayar, baru dia bayar. Ya. Terus suatu ketika saya mau ganti oli mobil ya, karena ini kan sahabat ya, tetangga gitu. Saya ganti oli mobil. Dia pergi dulu ke bengkel tempat dia magang dulu, dia pinjam oli mobil begitu. Setelah beres ganti oli mobil saya, dia bayar ke tempat dia pinjam tadi. Ya pelan-pelan, ya kira-kira 15 tahun, sekarang bengkelnya sudah 3. Ada bengkel khusus mesin, kemudian ada salon mobil, dan ada khusus AC mobil. Nah, jadi apa yang dia gunakan, skill dia. Nah, itu contoh. Ketika manusia mau berusaha, insya Allah ada jalan untuk bisa mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Asal ada keinginan, mau usaha. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.